Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika dan sebelah saya ada siapa namanya? Rini Andika. Rini, dan kita lagi mau seru-seruan hari ini. Kita akan belajar, kita akan diskusi tentang sesuatu yang pastinya luar biasa lah. Kita akan bahas apa nih bro? Bro, bu, kebanyakan bro. Sis, gimana? Oke, ini Bi. Ya. Jadi itu banyak nih yang curhat-curhat. Umi, kan teman-teman semua nih pada join Silpro, Ya. pada pengen gabung nih di KAT. Yes. Tapi masalahnya keuangannya terbatas. Pengen dong punya mesin kangen water buat kesehatan keluarga, buat anak, ya nggak, buat mertua juga. Tapi gimana ya cara ngebaginya dengan keuangan yang baru pas-pasan aja, baru pas-pasan untuk SPP, untuk kehidupan sehari-hari, tabungan juga nggak cukup, masih jauh dari harga mesin. Nah, gimana kira-kira supaya KAT ini bisa membantu teman-teman semua? Tadi punya solusi nggak tuh? Oke, pertanyaan yang sangat menarik dan memang ini yang paling banyak kita temui di lapangan ya. Yes. Sebelum kita bicara solusi konkret teknisnya dan solusi-solusi itu yang akan ku sampaikan itu udah apa ya, istilah kata udah proven ya di lapangan. Yang paling penting itu sebenarnya reasonnya dulu, why-nya ya, kenapa kenapa Anda, kenapa teman-teman harus punya mesin kangen water ya. Pendek cerita, pastikan you tahu khasiatnya karena you pengen sehat, betul nggak ya? Banyak orang yang pengen menyehatkan keluarganya, orang tuanya mungkin sakit, mungkin suami istrinya, anak-anak. Pastikan berikan air yang terbaik. Yang kedua yang banyak lagi itu alasannya karena memang ada potensi bisnisnya, ada potensi penghasilannya. Sehingga jangan jadikan beli mesin kangen water itu sebagai sebuah liabilitas. Liabilitas itu bahasa gampangnya yaitu jadi beban gitu loh. Tapi ini adalah sebuah aset, investasi kesehatan itu udah sangat sangat mahal harganya, karena kalau sakit kita akan bayar mahal di rumah sakit, dan secara bisnis ini akan memberikan penghasilan yang luar biasa. Nah, ada nyamuk ya, pada semut. Tadi harus paham banget manfaatnya apa, terus yang kedua jangan sampai jadi beban bagi keluarga gitu ya. Yes, jadi mindsetnya ini adalah investasi. Oke. Siap. Nah, masuk kepada 7 langkah konkret, 7 solusi ya, 7 pilihan. Menarik nih, ada 7 ya. Ada 7. 7 ini bisa dipilih, atau biasanya kebanyakan dari kita bukan dipilih tapi ditumpuk-tumpuk. Nah, jadi gabung-gabung 1 plus 2, 2 plus 3 dan seterusnya. Oke. So yang pertama solusinya, seperti Anda ketahui, Anda sudah tahu harga mesinnya kan? Ada yang kami rekomendasikan ada K8 63,9 juta. Ada yang SD51 48,5 juta. Ada yang paling murah adalah tipe junior ya, berapa? Junior 27 juta. 27 juta 50.000 rupiah ya. Nah, Anda tahu ini investasi kesehatan, tahu ini investasi bisnis, tapi nggak punya duitnya atau belum cukup uangnya. Solusi yang pertama ya. Solusi yang pertama adalah ya, coba deh korek-korek tabungan Anda. Ya. Coba korek-korek tabungan Anda. By the way, sambil nonton video ini, coba keluarkan kertas ya, sambil catat, sambil nanti aplikasikan idenya. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Tabungan. Nah, you punya tabungan berapa? Ya, punya tabungan sekian. Misalnya ada tabungan 10 juta, ada tabungan 50 juta. Terus Anda mau alokasikan untuk beli mesin ini. Misalnya mau mengeluarkan 10 juta atau cuma 5 juta misalnya. Jadi nggak harus semuanya ya? Nggak harus semuanya. Kecuali kalau memang Anda kepepet, ini sudah sakit dan seterusnya, itu silakan dikonsultasikan sih sama leader aktif Anda gitu ya. Tapi intinya ya kalau serius sih ya Anda akan segera mungkin mengalokasikan sebanyak mungkin untuk segera beli mesin. Jadi ya anggaplah Anda, ini hitung-hitungan gampang aja ya, anggaplah Anda mengalokasikan 5 juta di tabungan Anda. Oke, nah catat 5 juta. Ya, contoh misalnya Anda ternyata pengen belinya mesinnya yang harga 48,5 juta ya. Goalsnya adalah SD51, tulis harga 48,5 juta. Nah, dari opsi nomor 1 sudah 5 juta tabungan. Tabungan sama dengan 5 juta. Ya. Kalau nggak punya tabungan gimana? Ya, justru itu lu harus jalankan bisnis ini, Anda harus serius menjalankan usaha ini supaya Anda punya banyak tabungan. Sip? Mantap. Nah, kalau Anda nggak punya tabungan atau tabungan juga masih kurang, tadi kan baru 5 juta, masuk ke opsi yang kedua. Nah, yang kedua, apa tuh yang kedua? Yang kedua adalah saya jadi lupa ya.
jual barang. Oh, Nah, oke, jual. kayak Umi nih kan di rumah, waduh banyak banget barang yang kayaknya mau gue jual cuy, ya kan. Nah sekarang coba teman-teman lihat deh sekitar Anda di rumah ya, jangan Anda lagi di kantor jual barang-barang kantor, bukan. Jadi coba bayangkan di rumah barang apa yang sudah tidak lagi digunakan gitu, Atau berlebihan ya? atau berlebihan. Misal nih di rumah ada TV 2, TV. satu di ruang keluarga, satu di kamar. Ya sekarang kan juga apa ya, trennya juga orang udah malas nonton TV ya. Sekarang orang nontonnya YouTube, katakan seperti itu. Jadi iPad ya sekarang. Ya di tablet, di laptop. Nah katakan ada TV-TV yang nggak kepake, coba di list. Apakah ada TV? Apakah ada kasur tempat tidur yang tidak terpakai? Apakah ada Anda bisa bikin garage sale baju-baju bekas dan seterusnya? Sepatu-sepatu ya kan, tas-tas ya, tolong Umi itu ya. Nah jadi banyak barang-barang sambil curcol gini gua. Nah jadi coba cek, mungkin ada kipas angin, kipas angin laku berapa sih? Wes pokoknya you list aja lah ya, list. Katakan dari semua itu, katakan sekarang Anda udah kompor udah nggak pernah dipakai karena sekarang nggak hidupnya Anda sudah Gojek, GoFood misalnya. Ya sudah ya. Nah coba di list. Tadi Anda di pertama kan sudah dapat 5 juta tuh tabungan. Nah di nomor 2 katakan Anda list lagi, katakan dapat 3 juta deh, katakan total ya. Barang kosong, rumah enak, lega, dapat duit 3 juta ya, tambahin. Tulis tadi kan 5 juta, 3 juta sudah 8 juta. Kalau jual diri boleh nggak? Ya kalau laku sih boleh gitu kan. Okay. Maksudnya jual jasa ya. Nah tadi udah ya, udah. tabungan 5 juta. Yes, jual aset, barang. Jual barang. Betul. Nah, 3 juta tadi ya. Ya. 8 nih. Yang ketiga adalah gadai. Gadai. Ya, kalau Anda belum mau ingin menjual barang-barang Anda, ada mungkin barang yang bisa Anda gadai, contoh logam mulia misalnya. Atau ya apapun itu, misalnya elektronik ya misalnya, atau ya mobil gitu ya, atau ya kalau tadi kan yang dijual mungkin, atau Anda punya yang mahal mudah-mudahan, karena banyak tuh ceritanya yang sampai jual tanah, jual sawah, beli mesin kangking motor, banyak loh ya, banyak cerita seperti itu. Sekarang katakan kalau Anda belum mau menjual rumah Anda, belum menjual karena memang rumah satu-satunya, ya jangan dijual. Mobil Anda misalnya, ya kenapa nggak Anda coba gadaikan? Ya gadai syariah lah ya, seperti itu. Nah dengan begitu Anda dapat tambahan lagi. Ya anggaplah Anda gadai dapat berapa? Tadi udah 8 tuh. Nah, anggaplah 2 juta deh, jadi 10 juta. Nah, 10 juta. ini kan ini angka contoh aja ya. 5, 3 plus 2 itu sudah 10 juta. Berarti masih kurang 38,5 juta lagi untuk gosok 48,5. Oke. Yang pertama apa tadi? Tabungan. Yang kedua jual. Yang ketiga Gadai. Nah, yang gadai. Yang keempat itu pinjam. Ya, yang keempat itu kita pinjam. Nah, ini juga harus hati-hati ya, jangan sampai harus gini. Anda yang harus profesional, Anda harus benar-benar gitu loh. Jangan sampai Anda pinjam tapi Anda nggak berintegritas gitu. Ya, nah kita pinjam kepada orang tua misalnya, keluarga ya, sahabat dekat. Jangan pinjam sama orang yang menawarkan sponsor Silpro atau kangking motor Anda ya, karena tadinya kita berteman, gara-gara hutang piutang malah jadi nggak enakan. Padahal saya nggak mau nagih Anda, tapi Anda kabur gitu ketemu saya. Padahal siapa yang mau nagih misalnya begitu. Oke, jadi kalau bisa hindari meminjam dari sponsor ya. Ya. Dari yang terdekat dulu, misalnya Yes. keluarga, kakak kita, adik kita. Betul, teman-teman. Gitu ya. Teman deket banget Ya. gitu ya. Misalnya pinjamnya juga nggak harus besar-besar. Nah, ini sangat tergantung. Bisa jadi ada pengalaman yang misalnya dia pinjam ke 40 orang masing-masing 1 juta, kan 40 juta juga, kebayang nggak? Ya, nah jadi apakah kecil-kecil gitu ya, apakah besar? Ya itu tergantung. Kalau ke rentenir boleh nggak? Yo jangan dong. Jangan dong. Haram itu ya. Selain haram ya biasanya Anda akan tercekik dengan bunga hutangnya seperti itu. Ya jadi pinjem deh. Nah anggap Anda pinjem dapat berapa? Dapat 10 juta lah ya mudah-mudahan. Anggaplah 2 juta ke 5 orang gitu. Anda punya 5 sahabat, ke orang tua, ke paman, ke om tante, Anda presentasikan, Anda edukasikan buat apa ini sebenarnya ya. Siapa tahu nih pengalaman saya di tim kita itu dia mengedukasikan, mempresentasikan, ternyata ada orang yang mau beli mesinnya. Tapi dia nggak butuh nomor ID-nya. Nah, ini juga bisa jadi salah satu solusi sebenarnya ya. Itu nanti solusi ke-8 sebenarnya, solusi terakhir. Jadi bukan 7. Solusi tambahan ya, 7 plus 1. Saya baru ingat ada solusi ke-8 nanti akan bahas, namanya Tokure. Nah, tapi itu pilihan terakhir ya. Tapi tadi kita pinjam, kita edukasi, ada orang-orang yang mau beli mesin,
tapi dia nggak butuh nomor ID-nya. Nah, ini juga pilihan, which is Anda jadi punya nomor ID sehingga Anda bisa jalankan bisnisnya. Tapi mungkin deh kepada orang-orang yang tadi kita pinjemin, kita bisa kasih benefit ekstra ke mereka ya. Misalnya kita supply rutin kangen water ke mereka sehingga mereka tidak perlu lagi membeli kangen water. Betul. Nah, jadi ya cincai lah ya, Anda tinggal berbagi gitu kan, apakah airnya, beauty waternya, strong acidnya, ya istilah kata ya win-win solution. Ya, mereka sudah berjasa kan buat kita. Oke. Jadi udah dapat berapa tuh? 10 juta. Ya total berapa tuh? 20 juta ya, total 20 juta. Lalu belum cukup lagi kan? Nah, poin nomor 5 adalah cari investor. Ya, cari investor, orang-orang yang memang dia mau invest. Konteksnya kalau pinjam tadi kan memang membantu Anda. Kalau investor ini mereka memang ingin dapat apa namanya? Return ya, ROI, return on investment seperti itu, ya. Jadi tadi kalau pinjaman itu tidak ada apa namanya gimmick-gimmick ininya ya, apa namanya keuntungan. Kalau investor memang kita ngomongin bisnis murni bisnis. Nah, biasanya dari apakah bagi hasil dari jualan air gitu kan, atau dari setiap komisi mesin yang kita bagikan, dia dapat sekian persennya. Berapanya ya itu mah atur-atur aja lah, dalam arti itu kan tergantung dapat dari investornya berapa ya kan. You mau ngasih ke dia berapa keuntungannya, dari per mesin kah atau dari jualan air kah, ya mau 50-50 kah, mau 40-60, itu mah tergantung. Ya, jadi investor. Katakan dia dapat investor berapa nih? Katakan 10 juta lagi deh. Karena biasa kalau investor dia mau berbisnis gitu kan, dia 10 juta lagi. Berarti udah total berapa? 30 juta. Ya. Nah, kalau dapat 30 juta berarti kan masih kurang 18,5 juta lagi kan? Ya, sudah, ini PR untuk kita tabung. Nah, kita nabung duit lagi. Kalau tadi kan kita tabungan, kita korek-korek. Nah, sekarang nabung ini gimana caranya? Artinya kita harus melakukan sesuatu, jualan sesuatu untuk menghasilkan uang, uangnya kita tabung. Nah, solusi yang pertama atau kita sebut nomor 6 gitu ya, itu untuk kita mendapatkan uang adalah jadi reseller. Jadi reseller menjual kembali berarti. Jual kembali ya urus lah ya brand dan seterusnya. Kalau aturannya kan nggak boleh pakai brand Kangen Water ya, tahu sama tahu lah seperti itu. Bisa air bayi. Nah, begitu misalnya. Sehat, ya, gitu ya. Tanya kepada para pengundang Anda lah. Jadi urus brandnya seperti itu. Nah, ya atau berbagi, biasanya kan juga kalau kita berbagi orang nggak enak, akhirnya udahlah gua nggak enak malu, akhirnya dia malah ngasih duit ke kita. Terima aja, intinya Anda jadi reseller, Anda belum punya duit, belum punya mesinnya, ya Anda ambil dari yang punya mesin, lalu ini diuangkan. Nah, kalau ini jadi uang ya dengan brand tertentu tadi, akhirnya Anda bisa punya penghasilan. Penghasilan tersebut ditabung-tabung untuk menutupi pembelian mesin tadi. Dan banyak sekali sekarang 6A above yang awalnya semua berawal dari seorang reseller. Jadi nggak perlu malu ya untuk jadi reseller. Nggak perlu, ngapain malu. Ya orang jualan hal-hal yang nggak bagus aja, nggak baik, yang menyakitkan tubuh gitu ya, jualan rokok misalnya, mereka pede gitu, pakai pakaian seksi. Ya SPG-SPG-nya, kita masa jual kesehatan takut dan malu, ya nggak? Nah, itu reseller, tabung. Ya, jangan dapat keuntungan beli gorengan, dapat keuntungan ya kapan sehatnya gitu kan, kapan dapat duitnya. Nah, yang berikutnya adalah selain reseller, ya coba Anda cari bisnis. Sekarang itu, ini nomor 7 ya, ini banyak bisnis yang sekarang dengan modal kecil, tapi bisa punya potensi penghasilan juga besar. Ya, salah satunya adalah digital marketing. Termasuk Silpro ini gitu kan, itu mengajarkan Anda jadi bisa punya paradigma digital marketing. Dan kebetulan aja, kita punya namanya Digital Optimization Academy, di mana di sana ada salah satu fitur ya, doa namanya, ada satu fitur ya, ada doa, ada lapak doa, ada fitur di mana Anda bisa nabung. Nah, gitulah. Anda bisa nabung sehingga lama-lama itu jadi mesin. Nah, ya. Jadi poin nomor 7 intinya Anda mau jualan produk Kangen Water kah, produk digital marketing ya, produk e-course seperti itu, affiliate marketing, dapat duit, tabung, beli mesin. Jadi intinya kita berusaha, kita berbisnis hal-hal lain yang kecil, yang gampang, yang tidak mengeluarkan modal, tapi justru keuntungannya besar dan bisa kita tabung kembali. Ya, makanya tadi di awal yang paling penting adalah reasonnya kenapa teman-teman harus beli mesin ini, supaya Anda mau nabung nih, gitu. Reasonnya, dan yang kedua tidak boleh menjadi beban. Iya. Tidak boleh nambahin beban baru. Yes, jangan jadi liabilitas, tapi mindsetnya mindset aset. Nah, yang terakhir nih ke-8 ya, itu ada yang namanya Tokurei. Tokurei. Apa namanya?
Tokure. Tokure itu kalau bahasa Inggrisnya special case gitu ya, yang saya pahami gitu. Jadi ini case-case khusus. Nah ini adalah pamungkas, jangan dipakai di awal. Tapi ini adalah sebuah apa ya, sebuah privilege, bukan privilege ya, fitur dari Enagic, secara legal dari Enagic, itu bukan dari kami. Nah buat anda yang pengen jalankan bisnisnya tapi nggak punya duitnya, Anda bisa gunakan fasilitas Tokure. Caranya bagaimana? Anda harus berhasil menjual satu mesin ya, tipe apapun itu ya, apakah junior, SD51 atau K8, K8 gitu. Nah begitu Anda berhasil menjual mesin, Anda digabungkannya sebelum mereka sebagai sponsornya. Itu namanya Tokure. Ya, dapat komisi nggak? Dapat, tapi nggak full. Ya, gampangnya sih kalau 2,9 juta, itu kan ada dua jenis ya, 2,2 dan 700, jadi 2,9. 700-nya nggak dapat, jadi tinggal 2,2. Nah, 2,2 jutanya itu 40% ditabung ya, 60% cair. Nah, itu ditabung akan jadi mesin. Tapi intinya Tokure itu dibikin buat Anda supaya Anda jalan aja dulu, nggak usah mikirin mesin. Nah gitu, jalan, ada yang beli mesin, lalu Anda gunakan poin 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya, buru-buru. Kalau ternyata belum tercapai juga, ya sudah Tokure dulu aja. Nah Tokure bisa jadi upline-nya, bisa jadi sponsornya, sambil tumpuk-tumpuk di tengah jalan, katakan Anda lunasi, ya Anda jadi punya mesin. Nah itu yang ke-8, Tokure. Jadi bisa bilang tanpa modal ya. Tapi kalau ini dijadikan di awal, ya nggak bisa, ya Tokure semua gitu kan. Intinya rugi, bukan rugi sih, tapi kan juga memang Anda harus jual dulu baru bisa Tokure gitu ya. Dan kenapa Tokure jadi pilihan terakhir? Karena gini, ujung-ujungnya kan orang akan nanya, Anda nawarin ya, bro bagus nih, terus teman Anda nanya, lu udah punya mesinnya belum? Nah gitu, belum. Nah, satu alasannya itu. Tapi walaupun mungkin nggak semua orang nanya itu, tapi yang paling penting adalah kenapa Anda harus segera punya mesinnya adalah alasan kalau Anda sudah minum airnya, Anda merasakan manfaatnya, betul nggak? Anda merasakan khasiatnya sehingga Anda menceritakannya dari hati, dan itu yang nggak bisa dibohongin. Itulah kenapa alasan terbesar gitu ya, Anda harus punya mesin Kangen Water segera. Minum fresh from the machine, antioksidannya fresh, itu luar biasa. Ya, karena alasan utamanya adalah untuk kesehatan kita dan keluarga ya. Yes. Jadi ada 8 solusi agar Anda bisa bergabung, bisa punya mesin Kangen Water, bisa jalankan bisnis ini bersama komunitas Amazing True Health. Jadi apa aja tuh? Coba. Yang pertama, tabungan yang udah ada. Yang kedua, jual barang ya. Yang ketiga, kita gadaikan barang-barang yang belum bisa kita jual. Yes. Oke, yang keempat, pinjaman kepada orang-orang terdekat pinjam kita. Modal, yes. Yang Balikin jangan lupa ya. Yang kelima, kita ngomongin bisnis, yaitu investor. Yes. Kita cari investor. Yang keenam itu apa ya? Saya juga lupa. Reseller. Reseller. Kita berusaha untuk menjual. Jualan, tabung. Oke. Yang ketujuh, cari duit dari berbagai opsi, berbagai peluang opportunity lain. Ya, apakah itu digital marketing, apakah itu ya apapun gitu ya. Apapun itu, cuma biasanya yang paling gampang ya digital marketing gitu loh sebenarnya. Bisnis lain yang tidak membutuhkan modal lagi ya. Yes. Oke, dan yang kedelapan? Yang kedelapan adalah Tokure. Tokure, fasilitas fitur dari Enagic. So dengan 8 hal ini, nggak ada lagi alasan untuk Anda tidak punya mesin Kangen Water, tidak ada lagi alasan untuk Anda tidak menjalankan bisnis bersama kami. Karena sejatinya yang harus Anda benar-benar miliki adalah tadi alasan yang kuat. Kenapa Anda harus melakukan 8 hal ini supaya Anda bisa berhasil di kehidupan Anda bersama komunitas Amazing True Health. Iya. Ada lagi? Ada sih, tapi mungkin nanti kita sambung di video-video lainnya. So, pastikan tadi lihat kekurangannya berapa ya, penuhi kekurangannya, bismillah, minta kepada Sang Maha Kaya agar Anda dipantaskan untuk menjadi pemilik mesin Kangen Water. Saya Andika. Saya Rini Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.